Sebuah rumah permanen ambruk terbawa longsor di Dusun 2, Desa Tuhemberua, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Rumah yang dihuni satu keluarga berjumlah 6 orang ini ambruk longsor hingga atap rumah terlihat rata dengan ruas jalan umum. Peristiwa ini terjadi setelah guyuran hujan yang terus-menerus disertai angin kencang. Beruntung saat kejadian semua penghuni rumah sempat mengevakuasi diri secara mandiri. Namun semua harta benda ikut terbawa longsor. Pemilik rumah hanya pasrah menyaksikan detik-detik rumahnya ambruk terbawa longsor dan berharap ada perhatian pemerintah setempat. Saat ini ke-6 penghuni rumah mengungsi ke tempat keluarga. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Anyus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, malam puncak konser Kilo Raya 34 tahun MNC TV dengan panggung spektakuler dimeriahkan oleh sederetan bintang ternama. 4 penyanyi dangdut tanah air tampil bersama keluarga tercinta memeriahkan Kilo Raya MNC TV ke-34. Merayakan kemeriahan hari ulang tahun ke-34, MNC TV menggelar konser Kilo Raya dengan sederet bintang ternama. Di antaranya Wali, Denny Caknan, JKT48, Inul Daratista, Iis Dahlia, Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, dan Denada. Mengusung tema Beauty of Ocean, panggung malam puncak Kilo Raya MNC TV tampil spektakuler. Kemeriahan malam puncak Kilo Raya kali ini dipandu oleh Irfan Hakim, Anwar Sanjaya, Rian Ibrahim, dan Vega Darwanti. Tahun ini menjadi momen paling istimewa karena untuk pertama kalinya 4 penyanyi dangdut tanah air tampil bersama keluarga tercinta. Malam puncak Kilo Raya HUT MNC TV ke-34 menjadi panggung bersejarah dengan hadirnya kolaborasi istimewa antara Prince of Ambyar Denny Caknan dan Princess of Dangdut Ayu Ting Ting. 2 ikon dari 2 genre berbeda ini dipertemukan dalam satu penampilan spesial di Kilo Raya 34 tahun MNC TV. Kilo Raya 34 tahun MNC TV sebagai perayaan megah untuk menyatukan musik, tawa, cinta keluarga Indonesia. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik koperasi desa di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan yang turut dihadiri Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah terkait pemerataan ekonomi desa dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Groundbreaking atau peletakan batu pertama koperasi desa sukses dilaksanakan di Desa Wanajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan serentak dilakukan di 800 desa lainnya. Pembangunan koperasi desa ini diharapkan menjadi pusat ekonomi rakyat untuk menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus menampung hasil produksi petani dan pelaku UMKM. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menko Ferry Juliantono bersama Mendes Yandri Susanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, serta Dirut Agrinas Pangan Persero, Hau Angelo de Sousa Mota, juga turut dihadiri Dirut PT MNC Capital Indonesia Tbk, Yudi Hamka. Bangunan fisik ini kan akan menjadi milik desa yang akan dikelola oleh koperasi desa, dan hasil kegiatan koperasi desanya, manfaat keuntungannya pun juga akan kembali dirasakan manfaatnya untuk dana desa dan masyarakat desanya. Peletakan batu pertama ini juga menandai dimulainya tahap pembangunan fisik gudang, gerai, serta sarana kelengkapan pendukung pada 80.000 unit koperasi desa di seluruh penjuru tanah air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi, Khairullah iNews melaporkan. Informasi mancanegara pemirsa, di masa gencatan senjata Hamas Israel, masyarakat Gaza dibombardir kelompok Zionis. Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya di Gaza yang ditunggangi Israel. Berdasarkan laporan dari Badan Pertahanan Sipil di Gaza, setidaknya warganya tewas akibat serangan. Diduga serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok itu merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Akibat serangan ini, setidaknya 11 orang meninggal dunia. Namun Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 13 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas, serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina.